Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Saya Yose Rizky Haikal, rekan saya. Saya Anggarian Saputra. Saya adalah Diana Siti. Gimana rekan-rekan kabarnya? Angga, gimana Angga? Alhamdulillah baik. Baik, Untuk, Bung. untuk Bella gimana Mbak Sehat Bella ya. kondisinya? Lagi di mana sekarang? Angga sama Bella. Oh, suaranya telat sih. Ya udah nggak apa-apa telat suaranya. Penting bisa kita saling ngobrol. Iya, nggak apa-apa. Iya, saya Udah lanjut. Lanjutlah ya. Di sini kami akan membahas mengenai isu demokrasi di Indonesia. Angga, coba kamu berikan contohnya mengenai isu demokrasi ini, Angga. Jadi gini ya, kita tahu demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi ini mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Bung Yose dan Mbak Bella. Menurut Anda di masa sekarang ini, apakah demokrasi masih ada dan masyarakat masih bisa terlibat di dalamnya? Silakan, Bung. Baik, tentu saja masih ada nggak? Karena demokrasi ini merupakan nilai universal yang artinya sebagai kehendak rakyat yang diekspresikan secara bebas dan untuk menentukan sebuah sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada intinya demokrasi ini untuk mencapai sebuah kemakmuran. Dan yang terlibat aksi demokrasi ini adalah rakyat nggak? Oh, oke baik. Untuk Mbak Bella, apakah ada tanggapan atau argumen sendiri? ada sih. Kalau menurut saya itu masih tentu masyarakat masih terlibat karena tentulah sangat salah. Gimana? Coba gimana? Mbak Bella? Kurang jelas suaranya. Bentar ya. Gimana diulangin? Kalau menurut saya masih tentu masyarakat masih terlibat partisipasi rakyat dalam politik tentulah sangat dibutuhkan oleh negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokratis. Pendidikan politik rakyat merupakan unsur yang sangat penting bahkan menjadi titik sentral pembangunan politik. Karena itu, berguna untuk menimbulkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan politik rakyat. Gitu sih. Baik. Nah, kalau menurut Angga sendiri, bagaimana sih mengenai isu demokrasi ini? Kalau menurut saya sendiri, ya terkadang masih ada beberapa hal demokrasi yang tidak terbuka. Nah, contohnya seperti kemarin soal undang-undang Omnibus Law kemarin, kan sempat terjadi demo mengenai undang-undang yang mengintimidasi buruh dan undang-undangnya direvisi juga. Itu sih. Jadi, menurut Angga sendiri, demokrasi di Indonesia ini kurang terbuka ya? Kurang lebihnya begitu nggak? Ya, seperti itu. Nah, Lebih. baik ya. Ya benar sih, harusnya pemerintahan di Indonesia ini harusnya terbuka supaya rakyat bisa menilai apakah pemerintahan ini benar atau tidak dan tidak semena-mena menggunakan kekuasaannya untuk hal yang tidak baik. Kurang lebihnya begitu ya Mas Angga. Ya, itu Bung. Kurang lebihnya. Saya mau nanya sih ke Yosef, cara melaksanakan sebuah pembangunan terhadap demokrasi yang ada di Indonesia lebih dari sebelumnya. Wih, pertanyaan baik ini. Yuk, Bung Yosef. Coba Angga dulu lah. Oke, gue ya. Ya, itu tadi Mbak Bella yang telah disampaikan Bung Yose, bahwa pemerintahan harus terbuka terhadap masyarakat, jangan ada yang ditutupi. Tujuannya apa? Ya, tujuannya demi kesejahteraan bersama, bukan pribadi. Gitu. Ya.
Kalau menurut Bung Yose kayak mana? Ada tanggapan lain? Eh, Gimana ya? Gini Mbak Bella, biar saya ulang lagi. Untuk membangun demokrasi yang baik, tentunya pemerintah harus saling terbuka karena demokrasi ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang artinya, ketika pemerintah tidak saling terbuka, maka rakyatlah yang gelisah. Apakah benar pemerintahan itu benar-benar untuk kepentingan rakyat atau hanya untuk kepentingan pribadi? Tidak jauh lah dari pendapat Bung Angga ini. Terima kasih jawaban. Boleh. Baik, menurut kalian sopan santun dalam berpendapat itu seperti apa sih? Karena kan walaupun masyarakat bebas berpendapat masih kan, jadi gimana nih? Baik. Ketika kita berpendapat, yang perlu diperhatikan adalah etika. Dengan etika yang baik, pendapat kita akan mudah diterima. Sebaliknya, ketika kita mengungkapkan pendapat dan tidak beretika, maka orang lain pun malas untuk mendengarkan. Nah, ketika etika baik ini sudah menjadi kebiasaan, maka hal baik yang lain akan otomatis mengikuti. Seperti dapat menerima pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan, dan sebagainya. Begitu Mas Angga. Oke, baik. Untuk Mbak Bella, apakah ada pendapat? Ada sih, Om. Ya, sopan santun dan beretika sangat diperlukan bukan hanya dalam, melainkan juga dalam hari. Karena dengan kita berbahasa sopan saat memberikan pendapat akan lebih mudah diterima oleh pendengarnya dan akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Baik, Mbak Bella, terima kasih atas pendapatnya. Tapi nih, kalau menurut saya ada beberapa mengutip dari sebuah video dari perkataan Bung Rocky Gerung nih. Katanya sopan santun dalam berpendapat atau berkritik itu hanya sopan santun gestur atau gerak tubuh. Jadi dalam argumentasi dan sebuah forum, misal mengatakan kata dungu seolah mengolok-olok seseorang itu bukan merupakan sopan santun dan berpendapat. Karena jika kita sopan dalam argumen, maka semua itu hanya dusta, hanyalah kebohongan yang disampaikan. Saya setuju dengan hal yang dikatakan Rocky Gerung kali ini. Karena gini, jika kita berpendapat lalu kemudian kita beretika dalam kritisi, maka soal kata kita hanya memberi apresiasi. Jadi sebaik-baiknya berpendapat atau mengkritik seseorang adalah dengan mengatakan seorang itu adanya. Jadi seperti itu sih. Beberapa hal yang saya tangkap. Baik. Ya, pada intinya kita boleh mengkritik seseorang dengan mengatakan apa adanya, tetapi kita harus tetap menggunakan etika, Mas Angga. Dengan mengkritik seseorang menggunakan etika yang baik, maka seseorang tersebut akan berintrospeksi diri. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak menggunakan etika yang baik, maka seseorang yang dikritik belum tentu paham apa yang kita kritik. Kalau menurut saya begitu, Mas Angga. Ya, gitu sih, Bung Yos. Makanya saya tadi bilang beretika dalam gerak tubuh saja, biar tidak ada dusta di dalam berpendapat atau berkritik tersebut. Iya, enggak. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu demokrasi yang baik adalah demokrasi yang terbuka. Kemudian ketika kita menyampaikan sebuah pendapat, kita harus tetap menggunakan etika. Begitu Mas Angga. Kalau Mas Angga sama Mbak Bella bagaimana? Oh ya, Bung, dalam kesimpulan saya juga halnya dalam berpendapat. Kita itu harus saling menghargai, tapi tidak berdusta dalam mengkritik seseorang. Saya pikir pemerintahan ini di masa sekarang ini demokrasi yang ada di negeri sudah terlaksana. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang salah paham, ada hal-hal kekeliruan. Jadi
masyarakat masih bisa ikut andil dalam menyusun perundang-undangan yang ada. Dan kabar baiknya, pemerintah masih mendengarkan kegeluhan masyarakat ini. Gitu sih. Menurut Bung, untuk Bella gimana ini? Nah, kita tunggu Mbak Bella ini. Boleh Oh, ada saran? ngasih saran nggak? Boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Ini bagus ini kalau saran. Kalau kalau saran saya sih tentang demokrasi ini, itu demokrasi Indonesia harus dipahami dalam bentuk memahami arti dari demokrasi itu sendiri agar tidak menjadikannya kekeliruan. Dan ketika menyampaikan sebuah pendapat harus tetap menggunakan etika. Dengan kita paham tentang demokrasi, semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan demokrasi dengan sebaik-baiknya. Menurut saya itu. Keren. Mantap. Ya, jadi perbincangan oleh kita ini sedikit pemahaman ya buat kita ini apa itu demokrasi dan ada nggak isu masalah demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia saat ini. Jadi diskusi kita sudah ya apa gimana? Ada lanjutan? Cukup, Bung Angga. Oke, baik Bung, silakan ditutup untuk Bung Senya. Baik, semuanya terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.